Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Para siswa dan siswi MA Nahdlatul Muslimin kelas 11 yang berbahagia, kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran fikih dan kita masih membahas seputar bab hudud, dan kali ini yang kita bahas adalah minuman keras dan mencuri. Untuk memulai pelajaran kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke para siswa, untuk pertama kali kita bahas minuman keras. Minuman keras adalah minuman yang memabukkan dan menghilangkan kesadaran dalam semua jenisnya. Dalam bahasa Arab, minuman keras ini disebut khamr. Secara bahasa, khamr mempunyai arti penutup akal, yang bisa menutupi akal sehat. Sedangkan menurut istilah syar'i, khamr adalah segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Tiap-tiap yang memabukkan disebut khamr dan tiap-tiap khamr hukumnya haram. Hadis riwayat Muslim. Berpijak dari definisi syar'i ini, cakupan khamr tidak hanya terkait dengan minuman, akan tetapi segala sesuatu yang dikonsumsi, baik makanan atau minuman yang memabukkan dan membuat manusia tidak sadar, seperti ganja, heroin, sabu-sabu, obat bius, ekstasi, dan lain sebagainya. Sudah menjadi ijma' ulama bahwa hukum minuman keras atau khamr adalah haram. Mengkonsumsi khamr merupakan dosa besar. Di antara dalil yang mendasarinya dari Al-Quran adalah Surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Itu dalil dari Al-Quran. Sedangkan dalil dari hadis adalah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, man syaribal khamra fid dunya thumma lam yatub minha harramaha fil akhirah. Barang siapa meminum khamr di dunia dan ia tidak bertaubat, maka Allah mengharamkannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim.
Oke, sebagaimana ulama telah sepakat akan haramnya khamr, maka ulama juga sepakat bahwa orang yang meminumnya wajib dikenai hukuman atau had, baik ia mengkonsumsi sedikit atau banyak. Dasarnya adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Annan nabiyya utiya birajulin syaribal khamra fajaladahu bijaridataini nahwa arba'in. Dari Anas bin Malik, dihadapkan kepada Nabi seorang yang telah minum khamr. Kemudian beliau menjilidnya dengan 2 tangkai pelepah kurma kira-kira 40 kali. Hadis muttafaq alaih atau riwayat dari Bukhari Muslim. Dari hadis itu para ulama menyimpulkan had bagi para peminum khamr, tetapi ada perbedaan pendapat. Yang pertama, jumhurul ulama atau mayoritas ulama, diantaranya adalah Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafi, Imam Malik atau madhab Maliki, Imam Ahmad bin Hambal atau madhab Hambali, berpendapat bahwa jumlah pukulan dalam had minuman keras adalah 80 kali. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Abu Dawud dan ulama Zahiriyah berpendapat bahwa jumlah had minuman khamr adalah 40 kali cambuk. Tetapi imam atau hakim boleh menambahkannya sampai 80 kali. Tambahan 40 kali merupakan takzir yang merupakan hak imam atau hakim. Sedangkan alat yang dipakai untuk menyambuk atau memukul untuk menghukum peminum khamr bisa berupa sepotong kayu, sandal, sepatu, tongkat, tangan, atau alat pukul lainnya. Untuk hikmah terpenting diharamkannya minuman khamr adalah yang pertama, menghindarkan masyarakat dari kejahatan akibat minuman keras. Yang kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Yang ketiga, menghindarkan masyarakat dari kebencian dan permusuhan akibat minuman keras. Serta hikmah yang keempat adalah menjaga hati agar tetap bersih dan jernih dalam bertaqarrub kepada Allah. Oke, itu adalah pembahasan ringkas kita tentang minuman keras. Untuk yang kedua adalah mencuri. Secara bahasa, mencuri adalah mengambil harta atau selainnya secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan untuk istilah syara' adalah akhdhul mukallafi ay al-balighil aqil malal ghairi khafiyatan idza balagha nisaban min khirzin min ghairi ayyakuna lahu syubhatun fi hadzal malil ma'khudh, yaitu mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi yang mencapai 1 nisab dari tempat simpanannya dan tidak
mempunyai andil kepemilikan. Berpijak dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik pencurian yang pelakunya diancam dengan hukuman had memiliki beberapa syarat. 1. Pelaku pencurian adalah orang mukallaf. 2. Barang yang dicuri milik orang lain. Yang ketiga, dilakukan diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Yang keempat, barang yang dicuri tersimpan di tempatnya. Yang kelima, pencuri tidak memiliki andil kepemilikan terhadap barang yang dicuri. Jika pencuri memiliki andil kepemilikan, seperti orang tua yang mencuri harta anaknya atau anak mencuri harta orang tuanya, maka tidak dikenai hukuman had. Tapi meskipun demikian, ia bisa dijatuhi hukuman takzir meskipun yang diambil barangnya melebihi dari nisab pencurian. Syarat yang keenam, barang yang dicuri mencapai 1 nisab. Para siswa, untuk had mencuri, di samping syarat-syarat di atas, had mencuri tidak dapat dijatuhkan sebelum tertuduh praktek pencurian benar-benar diyakini secara syara' bahwa ia telah melakukan pencurian yang mengharuskannya dikenai had. Tertuduh harus dapat dibuktikan melalui salah satu dari 3 kemungkinan berikut. Yang pertama, kesaksian dari 2 orang saksi yang adil dan merdeka. Yang kedua, pengakuan dari pelaku pencurian itu sendiri. Yang ketiga, sumpah dari penuduh atau pelapor. Jika terdakwa pelaku pencurian menolak tuduhan tetapi tanpa disertai sumpah, maka hak sumpah berpindah kepada penuduh. Dalam situasi semacam ini, jika penuduh berani bersumpah, maka tuduhannya diterima dan secara hukum tertuduh terbukti melakukan pencurian. Kemudian untuk had atau hukuman mencuri, jika praktek pencurian telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dijelaskan di atas, maka pelakunya wajib dikenakan had mencuri, yaitu potong tangan. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 38, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian itu dalil dari Al-Quran. Kemudian dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fis sariq
in sariqa faqta'u yadahu thumma in sariqa faqta'u rijlahu in sariqa faqta'u yadahu thumma in sariqa faqta'u rijlahu. Rawahu Daruqutni. Sesungguhnya Rasulullah bersabda mengenai pencuri, jika ia mencuri kali pertama, potonglah satu tangannya. Kemudian jika ia mencuri kedua kali, potonglah salah satu kakinya. Jika ia mencuri ketiga kali, potonglah tangannya yang lain. Kemudian jika ia mencuri yang keempat kali, potonglah kakinya yang lain. Bersandar pada hadis tersebut, sebagian ulama diantaranya Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa had mencuri mengikuti urutan sebagaimana berikut. Yang pertama, potong tangan kanan jika pencurian baru pertama kali. Yang kedua, potong kaki kiri untuk pencurian kedua kali. Tiga, potong tangan kiri untuk pencurian ketiga kali. Empat, potong kaki kanan untuk pencurian keempat kali. Dan jika masih mencuri lagi, maka yang kelima, takzir dan dibui atau dipenjara sampai taubat untuk pencurian selanjutnya. Sebagian ulama lain diantaranya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa hukuman potong tangan dan kaki hanya berlaku sampai pencurian kedua, yakni potong tangan kanan untuk pencurian pertama dan potong kaki kiri untuk pencurian kedua. Sedangkan untuk pencurian ketiga dan seterusnya hukumannya adalah takzir. Kemudian kita bahas tentang nisab atau kadar barang yang dicuri, ukurannya, sehingga si pencuri wajib menerima had pencurian. Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibu Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqta'u yadas sariqi fi rubu'i dinarin fasu'ida, bahwa Rasulullah menjatuhkan had potong tangan pada pencuri 1/4 dinar atau lebih. Maka para ulama mengambil kesimpulan, meskipun terdapat perbedaan pendapat terkait nisab atau kadar minimal barang yang dicuri. Menurut mazhab Hanafi, nisab barang curian adalah 10 dirham. Menurut jumhur ulama, nisab barang curian adalah 1/4 dinar atau 3 dirham perak. Adapun tentang kepastiannya bahwa nisab dari pencurian itu jika dihitung 1/4 dinar atau 3 dirham, maka itu setara dengan 3,34 gram emas murni. Sekali lagi, setara dengan 3,34 gram emas murni dihitung dengan harga. Jika sampai pada batas minimal tersebut, maka pencuri wajib dijatuhi had, yaitu potong tangan. Kemudian untuk kasus pencuri yang dimaafkan berdasarkan pada hadis
ta'aful hudud fi ma bainakum fama balagoni min haddin faqad wajaba. Maafkanlah had selama masih berada di tanganmu. Adapun had yang sudah sampai kepadaku maka wajib dilaksanakan. Maka ulama sepakat bahwa pemilik barang yang dicuri dapat memaafkan pencurinya sehingga pencuri bebas dari had sebelum perkaranya sampai ke pengadilan. Karena had atau hukuman pencuri itu merupakan hak hamba atau hak pemilik barang yang dicuri. Tetapi jika perkaranya sudah sampai ke pengadilan, maka had atau hukuman pencuri pindah dari hak hamba pemilik barang ke hak Allah. Dalam situasi semacam ini, had atau hukuman tersebut tidak dapat dibatalkan, tidak dapat gugur walaupun pemilik barang yang dicuri sudah memaafkan. Oke para siswa, untuk hikmah dilarangnya mencuri atau hikmah had mencuri adalah yang pertama, seseorang tidak mudah mengambil milik orang lain tanpa hak. Yang kedua, hukum Islam ini sangat melindungi hak milik kaumnya atau hak milik orang lain. Yang ketiga, menghindarkan manusia dari sikap malas-malasan. Dan yang keempat, membuat jera pencuri. Oke para siswa, itu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.